Ya, saudara, kami kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi untuk membantu Anda berkonsultasi kepada dokter saat Anda mungkin masih ragu dan khawatir untuk rumah sakit karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Pertanyaan bisa Anda berikan langsung berbicara dengan dokter melalui telepon interaktif di nomor telepon 02153660500 dan juga bisa Anda sampaikan melalui Instagram kami dengan mengirimkan pesan kepada Instagram kami di @sapindonesia_kompas_tv dan dikirimkan sehari sebelumnya. Kali ini yang bergabung bersama kita adalah dokter spesialis anak, Dr. Andrew Renato. Selamat pagi, Dr. Andrew. Terima kasih, Dok, sudah bergabung bersama kami lagi hari ini. Saya langsung bacakan, Dok, pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Instagram. Ini dari @ira_amila. Pagi, Dok, saya Ira, ibu satu anak, bayi saya umur 11 bulan, berat badan 10 kg. Saya mau tanya, jika anak panas urgent, tidak ada obat yang tersedia, bolehkah minum obat tablet yang dilarutkan seperti paracetamol misalkan yang 500 mg tapi dibagi 4? Ini boleh tidak, Dok? Mohon penjelasannya. Silakan, Dok. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya prinsipnya kan kalau kita membuat obat buyar ya obatnya dibagi lebih kecil, ditimbang, kemudian disesuaikan dengan berat badannya. Dan ini untuk pelatihan khusus, misalnya apoteker atau dokter ada yang menerima pelatihan minimal untuk obat. Nah, kalau tidak tersedia, ya bisa dengan cara urut ya dibagi 4 yang sama persis, kemudian dilarutkan atau dihancurkan dulu, kemudian diberikan minum. Cuman ini tidak ideal. Jadi idealnya ya dia harus digerus sampai hancur, dan itu susah, nggak semua orang bisa kalau nggak ada alat. Kemudian kalau bisa menggunakan obat yang sudah ready untuk bayi, sebenarnya itu. Jadi kalau ditanya bisa nggak, ya sebenarnya kalau kepepet ya terpaksa bisa. Cuman takutnya kalau tidak berpengalaman melakukannya malah jadi nggak rata atau kurang dosis atau kelebihan dosis atau kurang halus, jadinya ada yang takutnya tersendak atau bagaimana gitu. Apa kemungkinan yang bisa terjadi kalau misalkan itu tadi ya kurang dosisnya atau bahkan lebih dosisnya, apa bahayanya untuk anak? Kurang dosis itu tidak menimbulkan efek ya, yang tidak mengeluarkan efek yang dihasilkan, dalam hal ini penurun panas. Kalau lebih dosis, ya kalau paracetamol untungnya kita udah tahu batasnya, jadi nggak terlalu bermasalah kalau cuma kelebihan sedikit. Tapi untuk menentukan lebih sedikit banyaknya kan memang harus dokternya. Kemudian kalau paracetamol sih kita udah tahu termasuk obat yang range safety-nya sangat luas. Jadi ya kalau kelebihan sekali makan ya no problem sebenarnya. Cuman ya jangan sampai kalimat saya ini dipakai supaya nggak apa-apa digerus aja nanti kelebihan sedikit. Itu cuma emergency use aja sih. Oke, jadi memang sekali lagi khusus kalau memang emergency banget, mungkin tengah malam tidak mungkin lagi untuk keluar rumah membeli obat. Tapi idealnya diupayakan tetap obat yang sesuai untuk anak sebenarnya gitu ya. Tapi ini baru catatannya untuk paracetamol gitu ya, Dok, jangan disamakan untuk semua obat-obatan lain ya. Iya, betul. Oke, jadi sekali lagi gramasinya itu sangat spesifik. Tadi Dr. Andrew mengatakan harus ada pelatihan khusus sehingga mungkin untuk paracetamol karena kita sudah lebih paham, sudah lebih familiar pemakaiannya, mungkin dengan syarat emergency bisa dilakukan, tapi tidak untuk obat-obatan yang lain, tidak bisa disamakan. Baik, terima kasih, Dok. Ini informasi yang bermanfaat juga untuk orang tua nih. Saya lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya dari @tkvlfk. Dok, saya mempunyai anak umur 8 tahun. Saya ingin bertanya, Dok, kenapa anak saya kalau mau berdiri, dia selalu menggunakan tangannya dulu ke lantai, terus tidak bisa berjongkok, Dok? Berbicara juga seperti anak usia 3 atau 4 tahunan. Gimana ya, Dok, mengatasinya? Silakan, Dok. Oke, baik. Bu Ima, jadi kalau saya lihat ceritanya kan anak 8 tahun tapi kemampuan bicara 3 tahun. Ini aja sudah merupakan keterlambatan, seharusnya udah dipantau secara ekstensif. Jadi dipantau oleh dokter anak, dokter tumbuh kembang. Kalau dia ada gangguan untuk berdiri, selalu menggunakan tangannya dulu, berarti dia ada kelemahan, antara kelemahan otot kaki atau kelemahan otot bagian proksimal. Proksimal itu otot besar ya, seperti pahanya. Jadi dia harus posisinya berjongkok dulu, menggunakan tangan mendorong badan naik, baru bisa berdiri. Pada beberapa kasus kelainan neurologis atau kelainan saraf yang langka, ini bisa terjadi. Nah, ini memang sebaiknya ke dokter anak yang khusus neurologi atau syaraf anak. Gitu.
Tapi ini dari tanda-tanda yang dilihat memang sudah saatnya diperiksa begitu ya dok ya? Sudah saatnya diperiksa dan dipantau rutin, nggak bisa diharapkan membaik dengan sendirinya. Tapi bisa membaik sebenarnya dok ya? Itu dengan terapi kah atau biasanya melibatkan Tergantung pengobatan? jenis. Kalau memang jenisnya yang bisa diterapi, ya masih ada harapan. Tapi ada beberapa yang tidak mempunyai prognosis dengan yang baik. Prognosis itu adalah perkiraan yang baik, gitu. Nah itu kita nggak bisa pastikan kalau kita nggak periksa atau memastikan lagi. Gitu. Tapi hubungannya apa ya dok antara itu tadi ada kondisi otot ini kemungkinan lagi-lagi ini mencoba menganalisa saja ada kemungkinan kondisi otot besar yang kurang baik atau kurang terdevelop gitu dengan kemampuan bicara ini ada hubungannya tidak sih dok sebenarnya? Kalau memang dia khusus ke secara umum, jadi gangguan motorik, gangguan sosial, gangguan bicara, gangguan IQ itu kemungkinan kelainannya bisa global, bisa macam-macam kenanya. Tapi kalau biasanya kalau kelemahan otot yang posisinya dikatakan harus tangan dulu berdiri itu mengarah ke satu jenis kelainan bukan otot ya, kelainan sebenarnya dia kayak kelainan bawaan tapi sangat langka dan dia timbulnya pada usia 5 tahunan dan 5 tahunan. Tanda-tandanya kelemahan otot yang progresif, semakin lama semakin lemah. Nah, tapi itu sangat langka, jadi harus diperiksa lagi. Dan tadi kelemahan otot yang sangat langka itu biasanya tidak mengganggu IQ-nya, malah anaknya cenderung pintar. Gitu. Oke, baik. Memang harus dibawa ke dokter untuk dipastikan dan diperiksa lebih dalam lagi. Kita lanjutkan, ini penanya berikutnya dari @bynui. Dok, selamat pagi. Saya mau bertanya kaitannya dengan imunisasi PCV anak saya. PCV 1 usia 2,5 bulan, lalu PCV 2 usia 5,5 bulan. Karena waktu itu pas di usia 4 bulan dokternya tidak berani kasih 2 suntikan sekaligus bersama dengan DPT. Nah seharusnya usia 7 bulan kemarin anak saya dijadwalkan PCV 3 tapi delay karena sempat kena diare karena bakteri. Sekarang sudah sembuh. Tapi kapan ya rentang waktunya untuk paling lambat imunisasi PCV 3? Kalau terlambat, apakah harus mengulang? Silakan dok. Oke, baik. Jadi begini, kalau dokter yang tidak berani memberikan imunisasi bersamaan itu wajar. Itu kan kembali ke selera atau seni ya, seni mengobati orang ya. Ada kadang-kadang pasiennya tidak berani, kadang-kadang dokternya tidak berani. Tapi kalau secara umum, karena ini saya bilang secara umum karena tidak bisa disamaratakan pada semua pasien. Kadang-kadang ada kondisi tertentu yang tidak bisa anaknya dapat 2 atau lebih vaksin bersamaan. Nah, tapi saya sendiri sudah cukup sering memberikan 2 atau lebih vaksin. Jadi bahkan kalau saya baca laporan pasien saya ada yang mendapat 1 hari itu 4 suntikan. Nah, saya tidak rutin sih memberikan 4 kasihan karena saya tahu 1 aja itu sudah nangis, sudah sakit gitu. Nah, kemudian masalah imunisasi terlambat. Nah, sebenarnya imunisasi terlambat itu kalau dia terlambat yang benar-benar terlambat benar itu dia sudah terkena penyakit. Nah, itu yang kita harus hindari supaya jangan sampai anaknya sakit karena tidak mempunyai antibodi. Tapi kalau terlambat jadwal itu masih bisa dikejar. Gitu. Nah, kalau PCV sekarang usianya disebutkan sekarang usia berapa ya nih ya? Usia 8 bulan ya kalau tidak salah sekarang usianya itu ya 8 bulan dok. Ya, jadi begini kalau PCV-nya terlambat sampai usia 1 tahun biasanya dosis kejarnya cuma PCV ketiga saja cukup, jadi tidak perlu sampai 4 kali. Tapi kalau masih belum sampai setahun, sekarang dikejar sekali, nanti berikutnya mengikuti dosis PCV yang normal yaitu di atas 12 bulan lagi, sekali lagi, jadi total 4 kali. Gitu. Oke, jadi memang harus dikejar sebelum mencapai umur setahun ya? Iya. Mendapatkan vaksin ini. Dikejar secepatnya supaya mempunyai antibodi, itu prinsipnya. Oke, kalau ada yang sudah skip agak lama, dalam arti misalkan kemarin pada saat kita masih lockdown atau PSBB ataupun PPKM, ini kan banyak yang akhirnya tidak ke rumah sakit dan imunisasi anak. Skipnya tuh bisa berbulan-bulan gitu dok, bahkan mungkin setengah tahun lebih gitu. Itu tuh mengatasinya gimana ya? Apakah tetap harus mengikuti imunisasi yang sudah dijadwalkan sebenarnya 8 bulan lalu gitu? Oke, jadi beberapa imunisasi, beberapa jenis vaksin bisa mengikuti yang pola sebelumnya. Tapi ada beberapa yang berubah. Misalnya pada PCV ini kalau anaknya usia 2 tahun lebih belum pernah divaksin PCV sama sekali,
bisa dikejar cuma dengan 1 dosis saja. Cuman bukan berarti saya mengatakan semua terlambat aja, nanti 2 tahun cukup sekali, itu intinya. Gitu. Tidak disarankan juga begitu ya sebenarnya. Berbeda-beda, tekan vaksin. Makanya lebih baik dikonsultasikan dulu dengan dokter anaknya, tanya yang terlambat apa saja, kemudian direncanakan bersama-sama. Gitu. Oke, itu yang lebih baik yang untuk bisa dilakukan. Ya. Oke, kita ke penanya berikutnya. Ini dari @putri APRRR. Dok, anak saya sudah 4 hari ini demamnya naik turun. Dan saat ini panasnya sudah normal. Namun hari ini juga selalu minta digendong. Kalau disuruh jalan langsung menangis. Padahal kalau saya paksa jalan biasa saja, normal, tidak pincang. Tapi sepertinya ada yang dirasakan sakit. Kalau saya pijit kaki yang dirasa sakit, dia tidak merasakan sakit apa-apa. Tapi kalau disuruh jalan saja dia langsung nangis. Jadi saya khawatir jadinya. Nah, mohon dibantu jawabannya, Dok. Apa yang bisa dilakukan di sini? Kalau ini memang harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter ya. Maksud saya gini, dokter itu juga ada latihan atau pengalaman untuk membedakan yang mana yang nyirinya betulan, yang mana yang nyirinya bohongan, atau istilahnya anak saya lagi pengen digendong aja atau lagi pengen dimanja. Jadi itu tidak bisa dengan bicara begini aja. Kadang-kadang harus coba dianalisa langsung gitu ya. Dianalisa atau dengan orang lain. Misalnya nih pas orang tuanya nggak ada, misalnya dengan kakek nenek atau dengan siapa deh, dengan mbaknya atau dengan kakaknya, dia jalan biasa. Nah, itu kelihatan. Jadi ternyata pas nggak ada ibunya, dia jalan biasa, pas ada ibunya Biasa dia aja, digendong. Rasanya seperti itu. Tapi bisa juga dengan pemeriksaan lebih lanjut dari dokter itu. Oke, jadi kalau misalkan konsisten berarti memang ada sakitnya. Tapi kalau memang berbeda pada saat dengan ibunya atau dengan orang lain, berarti inilah yang dianalisa oleh dokter ya, dan ini yang bisa membedakan. Baik, oke. Terima kasih atas masukannya, Dr. Andrew Donato. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan kepada kami melalui Instagram. Sehat terus, Dok, dalam bertugas. Selamat pagi. Ya, pagi.